Selamat malam, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali di dalam program PKLU Membaca Alkitab Bersama. Pada hari Jumat 7 Maret 2025. Perkenalkan, saya Anna Magdalena Munte Gurning, anggota PKLU Jemaat GPIB Efata Semarang. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang di surga, kami datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi sampai malam ini. Sebagai penutup malam ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Yang demikian bunyinya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam ini. Bacaan dari Sabda Bina Umat sebagai renungan malam ini dengan judul Tetaplah Setia. Dengan ayat pilihan, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Pada ayat yang ke-13. Setia menjadi kata yang sangat berharga di zaman ini. Ada banyak kerusakan hubungan, seperti kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh ketidaksetiaan. Renungan pagi berdasarkan nas yang ada memberikan kita gambaran tentang aktivitas para penyesat di zaman akhir. Kita dapat melihat betapa zaman ini penuh dengan ajakan-ajakan untuk hidup tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kesetiaan. Mengikut Tuhan membawa seseorang pada cara pandang dan sikap yang berbeda dari hal-hal duniawi yang merusak. Itu sebabnya bacaan kita saat ini mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan akan disiksa, dibenci, bahkan dibunuh. Bagaimana dengan komitmen saudara mengikut Tuhan? Ada banyak orang lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri dengan berbagai alasan, termasuk jabatan atau posisi yang dimilikinya, karena takut dan khawatir oleh keadaan. Tidak sedikit yang mengambil pilihan untuk murtad atau mengingkari komitmennya untuk setia kepada Tuhan.
Mereka hidup dengan saling menyerahkan dan saling membenci. Merespon fakta ini, sikap konsisten dalam iman menjadi perkara yang sangat penting. Konsisten dalam iman perlu ditumbuhkan dan dilatih. Di saat terkena badai dan cobaan hidup, iman kita akan diuji dan ditempa agar menjadi lebih kuat. Di tengah perubahan-perubahan yang ada di dunia ini, ternyata yang dibutuhkan ialah bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan. Bertahan membutuhkan kemampuan untuk berkata tidak pada godaan, pada tawaran yang membawa hubungan kita kian jauh dari Tuhan, maupun pada kesenangan sesaat. Bertahan adalah wujud kesetiaan. Meski berat, tetaplah setia kepada Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan dan masa depan. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat. Opa Oma, mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kembali kami datang kepadamu setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi hidup kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, malam ini kami semua akan beristirahat. Berikan kami istirahat yang baik, agar esok kami dapat bangun dan beraktivitas kembali. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kurang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Opa Oma, demikian pembacaan SPMAB malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.